Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan saya akan membahas untuk jadwal kalender ekonomi juga yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini ya, pukul 20.30 ada 3 data high impact. Yang pertama ada average hourly earning. Kalau kita lihat dari preview sama forecastnya kan tidak ada perubahan ya, angkanya sama 0,3%. Jadi kalau hasil aktualnya naik di atas 0,3%, maka akan terjadi kenaikan pada indeks dolar dampaknya. Tapi kalau hasil aktualnya lebih kecil daripada forecast, di bawah forecast, maka prediksinya adalah indeks dolar akan terjadi penurunan. Data yang kedua, non-farm employment change, kalau kita perhatikan dari 256.000, di sini ada penurunan 169.000. Hati-hati, kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast dan hasil aktualnya lebih kecil daripada forecast, di sini akan mengidentifikasi indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi sebaliknya ya, kalau angkanya di atas forecast tapi masih di bawah previous, hati-hati, market akan sangat volatile. Artinya ada potensi dia bergerak naik tapi cukup kuat untuk dia bergerak turun. Yang kedua, unemployment rate. Oke, rata-rata tingkat pengangguran di sini angkanya sama 4,1%, forecastnya juga 4,1%. Tinggal dilihat aja kalau hasil unemployment rate aktualnya lebih besar daripada forecast, naik di atas 4,1%, maka di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Oke, maka karena apa, tingkat pengangguran rata-rata meningkat, di situ dapat melemahkan kondisi indeks dolar. Sebaliknya, kalau unemployment rate-nya berhasil ditekan, menghasilkan hasil aktualnya lebih kecil daripada forecast atau turun daripada forecast, maka di sini menunjukkan positif untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan sebenarnya dari ketiga data ini, secara keseluruhan kalau kita cuma melihat dari NFP aja, memang memiliki prediksi indeks dolarnya akan menunjukkan potensi penurunan, tapi belum tentu untuk dua data tersebut. Jadi hati-hati buat teman-teman semua, saran saya tunggu rilis data aktualnya, baru nanti kita baru bisa melihat seperti apa kondisi market ke depannya. Oke, sekarang kita akan membahas untuk market indeks dolar sebelum rilis data NFP, average hourly earning ataupun unemployment rate seperti apa. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, untuk market indeks dolar, saya melihat secara keseluruhan pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, marketnya lebih stabil ya. Terlihat memang pelaku pasar ataupun investor di sini sentimen pasar menunggu daripada data tersebut. Jadi artinya posisinya saat ini memang wait and see, terjadi pergerakan yang lebih konsolidasi. Jadi sebenarnya kalau secara arah pergerakan, memang posisi indeks dolar secara keseluruhan selama 1 minggu ini memiliki potensi bearish yang cukup signifikan daripada hari sebelumnya ya. Dari hari Rabu dan hari Kamis, hari Rabu penutupan dan di hari Kamis itu ada sedikit pergerakan yang menunjukkan retracement ke area tersebut. Cuman Anda bisa perhatikan kembali di area fair value gap yang berkisaran dari 108.05 sampai dengan 108.33, yang tentunya hari kemarin ya, ini posisinya sudah ke trigger dan market bergerak turun. Tapi hari ini sayangnya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini merupakan batas area yang wajib dipantau. Oke, saya tandain dulu karena market sedang konsolidasi. Skenarionya Anda bisa cek dan lihat ya, apakah di area ini nantinya dari pembukaan sesi Amerika dan tentunya ketika perilisan data tersebut, apakah mampu berhasil breakout close di bawah 107.68 atau breakout close di atas 107.84. Artinya kalau dia breakout di bawah 107.68, menurut saya potensinya akan kuat menuju area demand di posisi area previous daily low sebelumnya. Oke, kemudian kalau posisinya berhasil breakoutnya close di atas daripada level 107.84 di posisi ini, maka menurut saya potensinya akan menguji sekali lagi area fair value gap. Jadi berpotensi dia akan bergerak naik. Tentunya hal ini bisa kita pantau kembali apakah
akan ada penolakan kembali seperti halnya hari Jumat sebelumnya. Hari Kamis itu ke-trigger di sisi ini dan market bergerak bearish, karena menurut saya masih memungkinkan ini membentuk pola wave A, B, C atau correction wave dan market kembali lagi menurun. Karena apa? Karena data ekonomi Amerika untuk hari ini yang kita bahas tadi itu lebih tidak menunjukkan satu komponen yang sama gitu. Jadi memungkinkan market akan lebih volatile ambil sisi atas ataupun sisi bawah. Menurut saya prediksinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba lihat kondisi indeks kondisi XAU USD ya sampai dengan sore hari ini seperti apa. Langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk market XAU USD ini adalah lanjutan analisa yang saya sampaikan tadi pagi ya, di mana market sudah berada dalam area 2872.22, oke, sampai di 2864.11 yang merupakan area zona pantau. Dan kalau kita perhatikan ya pergerakan dari sesi Asia di posisi candle impulsive bullish ya, betul ya, market bergerak naik menuju area zona pantau. Cuman sayangnya di area sini memang tidak ada konfirmasi yang cukup kuat. Oke, bahkan di sini ada pembentukan candle bullish, bearish dan bullish. Ada rally base rally ya sampai dengan posisi saat ini. Dan pergantian candle tadi pukul 17.00 ditutup candle bullish engulfing. Jadi sebenarnya kalau kita update dari kondisi pergerakan atau pembentukan pola candle saat ini ya, ini saya hapus dulu. Oke, Anda bisa perhatikan batas daripada area bullish engulfing terakhir. Artinya seperti ini, kalau posisinya ini berhasil breakout close di bawah 2862 ya, poin 23, ini merupakan batas breakout yang ada di time frame 4 jam selain daripada level 2871.64. Artinya market di sesi Eropa ini lebih stabil ya, hampir sama seperti indeks dolar tadi. Jadi dia terjadi konsolidasi di area posisi saat ini. Makanya kita tandain batas atas dan batas bawah. Kalau kecenderungan nanti tekanan seller sangat signifikan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar dan berhasil breakout close di bawah 2862.23, memungkinkan market akan bergerak bearish. Tapi kalau dia breakoutnya di atas 2871.64 ya, memungkinkan dia akan menunjukkan momentum bullishnya. Oke, bullish sampai di area berapa? Saya akan coba tarik menggunakan target daripada range di posisi kemarin ya. Kalau kita ukur seperti ini, oke, kita memiliki target di posisi 2886.23 sampai dengan 2894.64 ya. Di area sini menjadikan target hari ini. Apakah memungkinkan untuk membuat high baru? Ya, kalau kondisi market yang memiliki kecenderungan di mana terlihat ya tekanan bullish dan bearishnya nanti malam cukup signifikan ya, setidaknya dia bisa ambil sisi liquidity 2882.25, karena secara range pergerakannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini nggak cukup besar ya, hanya 14.74 dolar per troy ounce. Saran saya sih tunggu nanti news dulu ya. Kalau secara kondisi pola candle yang terbentuk ini juga masih konsolidasi ya, masih belum menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan. Tapi secara keseluruhan XAU USD memang masih memiliki kecenderungan bullish. Dan apakah ini nanti membuat pola wave ABC seperti ini ya, corrective wave seperti ini ya, masih sangat memungkinkan untuk kalau dia mengejar sisi bawah. Targetnya sampai berapa? Kita bisa ukur juga di posisi yang bawah ya. Kita coba lihat dari posisi range ini. Dan di sini kita juga dapat target bawahnya, yaitu mendekati area fair value gap kembali ya, dari 2840 sampai dengan 2831.94. Saya rasa sih make sense untuk dia bisa ambil sisi atas ataupun sisi bawah untuk hari ini. Makanya karena kalau kita lihat kondisinya kan memang secara sentimen pasar atau dari The Fed sendiri kan memang masih belum cukup jelas ya untuk nantinya
apakah di bulan Maret akan memangkas tingkat suku bunga atau mempertahankan tingkat suku bunga. Ya, kita lihat aja data hari ini apakah menunjukkan potensi kenaikan pada inflasi, artinya datanya naik yang menunjukkan positif untuk indeks dolar. Kalau itu terjadi, maka ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga saya rasa sangat berat gitu kalau data inflasinya meningkat. Tapi kalau terlihat kondisi data-datanya menunjukkan inflasi menurun, maka di situ sangat memungkinkan untuk rencana daripada The Fed memangkas tingkat suku bunga di kuartal kedua ya mungkin bisa terjadi gitu. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saran saya tunggu apakah breakout dari 2862.23 ya di sisi ini terjadi. Ya, kalau terjadi maka dia bergerak turun, tapi kalau dia breakoutnya di atas daripada 2871.64, ya saya rasa dia akan mengejar ke posisi 2886. Ya, menunjukkan kenaikan sampai dengan 2894.64. Adapun kalau kita lihat di time frame 1 jam juga tidak menunjukkan kejelasan arah yang jelas ya sampai dengan saat ini. Oke. Cuman catatannya tetap secara keseluruhan target mingguan ya yang sudah saya sampaikan di beberapa analisa sudah sangat signifikan ya, sudah 107 106 poin sekian dolar per troy ounce ya. Ya, saya rasa hari Jumat ini akan menjadikan penentu apakah akan ditutup candle bearish atau ditutup candle bullish yang mampu breakout close di atas 2882.25 atau akan breakout close di bawah 2834.51. Itu akan menjadikan arah untuk minggu depan yang lebih jelas. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.